Akui saja kita adalah Amin Rais yang tersandera rasa takut untuk bicara dan memilih diam 1000 bahasa. Akui saja kita mengiyakan apa yang dikatakan oleh Pak Amin Rais, tapi ragu dan menunggu. Barangkali kanan kiri mulai bicara dulu. Akui saja kita sudah lama memikirkan yang sama. Dan semakin kesini semakin terasa benar tanda-tandanya. Terima kasih Pak Amin Rais karena sekali lagi telah memulai dulu menyambung lidah kami yang keluh. Sekarang giliran kita untuk bicara dan bertindak. Karena negeri ini adalah berkah dari Tuhan untuk kita jaga dengan jiwa dan raga. Kita tidak boleh tinggal diam sementara kompas moral bangsa sedang belok kebingungan arah. Reformasi 98 adalah usaha anak bangsa untuk menata kembali bangunan demokrasi yang telah lama berantakan. Tapi kita terlupa untuk juga membangun dua pondasi utama, moralitas dan integritas. Kebanyakan yang pintar dan berakhlak malah memilih diam demi menjauhi perbedaan. Kebanyakan memilih membangun surga yang tenang di dunia ini. Padahal dunia ini adalah tempatnya kita bermasalah dan menyelesaikan masalah. Karena diamnya kita itu yang tak hafal bacaan wajib dan yang masih perlu belajar adab saling berebut mimbar imam di depan. Akhirnya merekalah yang menguasai ruang kemudi. Sedang kita dan kebanyakan rakyat Indonesia tersisih duduk di bangku penumpang paling belakang, hidup pasrah dalam nasib yang ditulis oleh oligarki. Alhasil, dalam ukuran Bank Dunia, kini ada 186 juta penduduk miskin Indonesia. Kesejahteraan ekonomi, pendidikan tinggi adalah mimpi yang paling terlarang di atas tanah ibu pertiwi yang kaya akan mineral dan batu bara ini. Masihkah kita akan diam saja? Sementara ruang kemudi bangsa ini dibajak moral kualitas rendah. Tidakkah kita malu kepada pendiri bangsa dan kepada para orang tua kita? Tidakkah kita malu kepada Pak Amin Rais yang berusia 82 tapi masih memilih berdiri di barisan muka? Saatnya kita mengakhiri diam, ayunkan langkah mengisi soft depan. Bangun moralitas dan integritas, baru demokrasi kemudian. Tanpa keduanya, seluruh usaha akan binasa. Tanpa keduanya, hanya akan ada maling dan koruptor. Lanjutkan reformasi 98. Menuju reformasi total. Reformasi hukum, reformasi ekonomi, dan reformasi politik. Hukum harus tegak tidak pandang bulu. Mulai dari pejabat hingga rakyat berlaku hukum yang sama. Ekonomi wajib mengalir hingga ke desa-desa. Sumber daya alam untuk rakyat Indonesia, bukan segelintir manusia kaya. Politik harus beri ruang bagi demokrasi, yang dalam batas terjauh tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan. Kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan bebas dari rasa takut adalah senyawa demokrasi yang harus dijaga dan dijamin oleh negara. Pejabat itu diangkat karena kemampuan dan rekam jejaknya, bukan karena kedekatan dan budi yang harus dibalas. Inilah jalan menuju reformasi total, melanjutkan reformasi 98 yang meletus pada bulan Mei 28 tahun yang lalu. Jangan sampai kita biarkan ruang kemudi di negeri ini dikuasai oleh badut-badut politik tiban, yang membelokkan arah bangsa ini balik ke belakang ke era sebelum reformasi 98. Pilihan ada di tangan kita. Sekarang bergerak atau terlambat. Reformasi total.